Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Wo. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengenal dan menggunakan toolbar dasar untuk SketchUp bagi pemula. Oke, di sini tampilan Pak Wo seperti ini ya, masih kosong ya, toolbarnya masih kosong. Jadi bagi kalian yang pemula, kita akan belajar bagaimana menampilkan toolbar jika toolbarnya tidak ada. Bagaimana caranya? Yaitu lewat menu view, kemudian pilih toolbar. Di sini ada beberapa kelompok toolbar yang sering kita gunakan ya. Pertama dasar yaitu large toolset. Ya, ini adalah kelompok large toolset ya. Ini ada drawing ya. Ini kelompok-kelompok menu-menu yang lain. Kemudian mulai atas kita bisa lewat yaitu layer. Kemudian di sini ada standar ya. Kemudian di sini ada style, kemudian ada view ya. Tinggal diklik aja. Kalau kalian ingin melihat berbagai macam toolbar tinggal diklik aja, tapi ini kira-kira yang dasar yang akan kita gunakan ya, oke. Untuk meletakkannya tinggal diklik tahan ya, geser saja. Klik tahan, geser saja. Klik tahan, geser saja. Klik tahan, digeser saja. Seperti itu. Ini juga sama, klik tahan, geser. Oke, sebelum kita menggambar tentu saja kita harus menggunakan satuan yang akan kita gunakan ya. Satuan yang kita gunakan yaitu sentimeter atau meter. Caranya adalah tinggal klik menu window, kemudian di sini ada model info. Di sini pilih desimal, kita menggunakan sentimeter berarti pilih sentimeter. Kemudian presisi adalah 0. Ya, semuanya ini ada kelompok pada unit. Jangan lupa kelompok unit tadi pilih desimal, pilih sentimeter, presisinya 0. Oke, seperti itu. Kemudian di close. Nah, kemudian sebelum menggambar kita akan melihat dulu ya, tampilan di sini. Ini adalah seorang gambar orang, nanti setiap versi mempunyai gambar beda-beda. Ini menunjukkan bahwa di sini adalah dekat dengan titik 0,00 ya. Maksudnya adalah kita menggunakan 3 koordinat ya. Koordinat sistem X yang merah, Z. Jika kita menggunakan garis line ya, warna merah berarti searah X, jika kita menggunakan garis warna hijau berarti searah Z, berarti kalau ke atas simbolnya warnanya adalah Z. Oke, kita akan mulai menggunakan perintah line. Line shortcutnya adalah L atau klik saja toolbar line boleh, shortcut klik L juga boleh ya. L ya, enter tanpa enter sorry ya. L gitu aja. Maka kursor kalian ya, pointer kalian sudah berubah menjadi pensil ya, seperti itu. Kita klik bebas. Kalau warnanya merah ya, kita geser ke kanan misalnya warnanya merah lurus, berarti garis kita itu searah X ya. Misalnya kita akan mengetik 200 ya, jadi di sini ada measurement tadi ya, di sini nanti dilihat saja angkanya misalnya 200, nah, maka di pojok kanan sudah berubah menjadi 200. Enter saja. Ya, saya ulangi ya. 200 enter. Nah, maka dia sudah 200. Misalnya Z-nya 400 enter. Ya, ke kiri lurus merah berarti sudah sesuai dengan arah X 200 enter. Ya. Terakhir tinggal diklikkan saja. Nah, pointer masih berupa pensil. Jadi kalau kita menggunakan perintah lain lagi juga masih bisa. Misalnya ini kita klik bebas lagi ya, misalnya 100 enter. Nah, ini masih ya 200 enter. Warna merah 100 enter. Saya ulangi lagi, klik terakhir. Nah, ini juga masih pensil. Untuk melepas pointer ini agar kembali ke posisi select ya, berarti kita klik spacebar atau tombol spasi pada keyboard kalian. Nah, maka sudah kembali, atau klik pada select juga boleh, diklik menu tombol spasi pada keyboard kalian juga bisa. Nah, prinsip dari SketchUp untuk membangun 3 dimensi sebuah ruangan harus berupa face kayak gini ya. Jadi ini harus membentuk bidang seperti ini, ada face seperti ini atau bidang seperti ini. Jika bidangnya hilang seperti ini, saya delete misalnya, berarti nanti kita tidak bisa membangun bentuk 3 dimensi.
Nah, membantu bangunan 3 dimensi ya, membentuk bangunan 3 dimensi menggunakan perintah yang namanya push pull ini. Ya. Bisa diklik push pullnya, klik, nah, dekatkan sampai terseleksi, muncul titik-titik seperti ini, diklik, lepas mouse, tinggal digeser arah ke atas maupun ke bawah ya, tinggal diketik saja, misalnya 200, enter. Nah, maka ini sudah menjadi sebuah bentuk bangunan 3 dimensi ya, tingginya 200. Tadi yang di sini yang kita buat line tadi, karena di sini face-nya bidangnya sudah hilang, maka ketika kita klik dengan press pull pun tidak bisa ya. Makanya prinsipnya ini karena bolong, ini berlubang, jadi tidak bisa. Lalu kalau sudah berlubang kayak gini bagaimana? Nah, ini tidak bisa. Kemudian perhatikan ya, harus kita klik line ulang ya, salah satu, ke sana boleh, ke sana juga boleh, klik, nah, maka dia akan membentuk sebuah bidang lagi ya. Fungsi sebelum kita ke menu berikutnya ya, menu berikutnya fungsi dari keyboard ya, fungsi dari mouse. Mouse jika di scroll ya, diputar, berarti ini zoom ya, memperbesar memperkecil tampilan. Kalau mouse-nya scrollnya ditahan kemudian digoyang, ini adalah orbit ya, memutar. Nah, selepas scrollnya tahan digoyang ya, scrollnya ditahan digeser, ini adalah orbit. Kalau diputar adalah zoom. Nah, ini mempermudah kalian untuk melihat tampilan dari SketchUp baik dari sisi manapun. Seperti itu. Ya. Oke, saya ulangi. Untuk membangun 3 dimensi harus berbentuk bidang seperti ini dulu. Kalau berlubang tidak ada, berarti tidak bisa. Press pull, dekatkan, klik, mouse-nya lepas saja ya, ketik saja 200. Nah, seperti itu. Berarti tingginya 200. Apakah yakin kalau ini tingginya 200 ya? Berarti di sini ada yang namanya dimensi. Diklik saja, klik ujung, tarik. Ya, tadi di sini ya, klik ujung, tarik ya. Ya, tadi 200, sorry ini saya hapus dulu biar agak panjang. Klik ujung, tarik, klik. Ya, klik ujung, tarik, klik. Klik ujung, tarik, klik. Nah, ini cara mengeluarkan dimensinya. Nah, ini adalah line. Lalu bagaimana jika line-nya, apakah bisa untuk memodifikasi bangunan seperti ini? Bisa ya. Line tinggal klik aja nih. Misalnya mid ketemu mid ya. Kemudian sana juga sama, mid ketemu mid. Nah, press pull lagi ya. Ini masih nyantel, tekan tombol spasi, press pull, ambil salah satu mukanya, tinggal ditarik saja. Nah, oh misalnya 50. Nah, ini juga sama tadi ya. Nah, perhatikan, ini saya hapus dulu, ini belum membentuk ya. Saya hapus dulu, saya ulangi line dari ujung sana ketemu titik sana ya. Kemudian press pull lagi. Nah, berarti kalau sudah berbentuk face sendiri berarti pembagian garis ini sudah benar. Tarik saja misalnya. Nah, seperti ini. 50. Nah, itu adalah cara mengedit atau merubah bentuk gambar dengan menggunakan line dan press pull. Nah, oke. Nah, itu yang ini bagaimana, sama. Misalnya line, kemudian kita bentuk diagonal seperti ini. Nah, kemudian tekan press pull lagi. Ini sudah bentuk bidang sendiri, kita tarik saja. Nah, 50. Nah, ini adalah cara menggunakan line dan mengeditnya atau membuat bangunan 3 dimensinya dengan perintah press pull. Oke, perintah berikutnya adalah rectangle ya. Rectangle shortcutnya adalah R. Bagaimana cara menggunakan? Bisa diklik pada toolbar rectangle atau ketik R pada keyboard ya, sama saja. Nanti akan membentuk pointernya pensil dengan kotak kecil. Nah, ini ada tanda rectangle. Oke, klik. Perhatikan. Nah, kalau kita menggunakan rectangle ini tentu saja harus ada 2 angka yang dimasukkan, X dan Z ya, X dan Z. Perhatikan, jika di kotak kolom ini adalah tanda X depan belakang Z, kemudian titik koma, ada beberapa komputer yang menggunakan tanda titik koma atau koma. Jadi nanti ini diperhatikan, misalnya X nya 100, Z nya 200, berarti
100 titik koma 200. Atau kalau di sini komputernya minta hanya tandanya koma, berarti 100, 200. Yang penting dilihat dulu ini menggunakan tanda titik koma atau koma. Oke, di sini menggunakan tanda titik koma, berarti misalnya 200 titik koma 400, berarti X-nya 200, Y-nya adalah 400. Nah, ini seperti ini. Masih kurang percaya, keluarkan dimensinya, klik ujung tarik, ya, klik ujung, saya ulangi ya, klik ujung, tarik. Oh, ternyata benar, 200, 400. Membentuk sebuah bidang. Bagaimana cara membuat bangunan 3 dimensinya? Sama dengan cara tadi, press pull, ya, push pull, klik saja, jangan di luar ya, tapi di tengah areanya, klik, mouse lepas ya, tarik aja, misalnya 200. Nah, berarti kita mempunyai bangunan tingginya 200. Oke, mudah sekali kan? Ini adalah menggunakan rectangle. Sekarang freehand ya. Freehand juga sama ya. Biasanya kita menggunakan untuk gambar-gambar landscape untuk taman ya. Contoh ya, misalnya ini ya. Nah, seperti ini. Temukan ujungnya seperti itu. Nah, membentuk seperti ini. Kita press pull lagi sama. Tingginya bebas ya. Nah, seperti ini. Misalnya 10. Nah, berarti ini mempunyai ketebalan 10 ya. Oke, kita freehand lagi misalnya ya, kita seperti ini, kita bagi ya, klik. Nah, oke, kemudian kita press pull lagi, bidangnya sudah bentuk, kita press pull lagi nih. Nah, misalnya 10. Nah, seperti ini, sehingga ada elevasi dari bentuk benda yang kita buat ya. Seperti contoh ini elevasi tanah, kontur dan sebagainya, menggunakan cara yang sederhana yaitu freehand dan press pull ya. Mudah sekali kan ya, seperti itu. Kalau dikombinasi dengan line bagaimana? Sama ya, tinggal ketik line, tinggal tarik saja ya arah yang diinginkan, kemudian press pull lagi sama ya. Itu untuk bidang tinggal ditarik, tingginya berapa, misalnya 30 sesuai dengan keinginan kalian. Oke, itu adalah cara menggunakan freehand, line, dan press pull. Oke, jangan lupa untuk kembali ke menu select, tinggal klik select atau tekan tombol spasi. Nah, sehingga pointernya kembali ke tanda panah hitam seperti ini. Berikutnya adalah circle. Ya, circle itu membuat lingkaran sama ya. Klik aja circle atau C gitu aja shortcutnya. Kemudian kita klik ya. Ya, seperti ini. Klik bebas. Jangan lupa di sini menggunakan radius ya. Berarti jari-jari. Misalnya jari-jarinya 20, ketik saja 20. Seperti itu. Ya. Di press pull lagi membentuk bidang lagi sama ya. 200 seperti itu. Nah, ini 20 ya. Ya. Ingin ditambah lagi juga sama, misalnya 20 lagi. Nah, seperti itu. Ingin ditambah lagi juga sama, boleh ya. Di press pull terus selama masih ada sisi bidangnya ya. Gitu ya, sisi bidangnya bentuk face. Berarti dia masih bisa untuk di push pull misalnya 500. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau turunkan bebas berarti tanpa menggunakan angka. Tinggal diturunkan bebas, diklik saja. Itu tanpa menggunakan angka. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah menggunakan circle. Sekarang adalah menggunakan, nah, pertanyaan apakah circle ini bisa diterapkan di bidang yang lain? Bisa. Ya, contoh ini, klik saja circle. Oh, kalau warna hijau, ya berarti dia adalah searah warna arah koordinat Z. Ini hijau, ini merah, ini biru. Perhatikan tandanya. Berarti hijau berarti benar-benar dia menempel pada bidang ini. Merah juga dia benar-benar menempel bidang yang searah X. Biru berarti benar-benar dia menempel bidang yang searah Z. Contoh ini. Ya, bebas saja. Ya. Klik. Nah, tinggal geser aja. Misalnya berapa itu? Radiusnya 20. Nah, seperti ini. Kita tarik saja, press pull. Nah, kalau kita tarik ke depan, ya, seperti ini, berarti dia membentuk bidang tabung seperti itu ya. Nah, ini. Ya, kalau tarik depan. Ya. Kalau kita dorong, misalnya ini, ya, misalnya ini 20. Kalau kita dorong ke belakang, berarti dia melobangi. Nah, ini press pull kita dorong. Nah, seperti ini. Ya ini. Nah, ini melubangi, misalnya kita lubangi 20. Berarti dia masuk 20 cm ke dalam. Kalau lubangnya sampai pol belakang, ya, contoh ini 20. Nah,
Kita press pull, kalau kita dorong ya, nah seperti ini sampai belakang sini ya, klik, jadi dia nanti berlubang. Nah ini berlubang ini. Nah ini bolong. Nah karena tadi kita dorong sampai belakang seperti itu ya. Ini jadi kalau press pull ke depan jadi objek tabung ya. Kalau kita dorong ke dalam berarti dia melubangi. Kalau mendorongnya sampai belakang garis ini berarti dia melubangi. Seperti itu ya, berlubang. Nah itu adalah fungsi press pull. Apakah hanya circle saja yang melubangi? Semuanya bisa. Contoh tadi pakai line, kita klik bebas saja ya seperti ini, kita press pull, kita dorong belakang sampai muncul ini ya, on edge atau on face biasanya ya, seperti ini, klik, nah, dia memotong. Rectangle juga sama, rectangle ini kita kotak bebas saja ya, kotak bebas seperti ini. Nah, kemudian kita press pull, dorong sampai belakang, on face ya, sampai muncul on face atau on edge sama, maka dia berlubang seperti itu ya. Itu ada cara melubangi atau memotong. Jadi kalau didorong objeknya ke objek belakang memotong, kalau ditarik ke depan berarti dia menjadi tambahan objek 3 dimensi yang baru lagi. Ya, itu adalah tadi circle. Kemudian polygon, polygon juga sama, perhatikan ya. Polygon sebelum kita klik di objek pada objek yang lain atau kita klik menggambar, di sini ada side ya. Ketik dulu side-nya berapa ya. Misalnya 8, enter. Nah, berarti ada sisi 8 poligon. Nah, kemudian radiusnya berapa? Ya, radiusnya berapa? Nah, radiusnya berarti ini radius yang luar ya. Inscribed radius yang luar. Misalnya 50. Nah, berarti kita punya poligon, sisinya ada 8, kemudian radiusnya adalah 80. Kita bisa ya untuk membuat bidangnya sama dengan cara press pull tadi, misalnya 200. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian 200 ingin dibuat 100, tinggal diklik lagi turunkan 100. Nah, maka ini objeknya menjadi 100. Kurang percaya bisa diklik ya, dimensi, tarik saja. Nah, seperti ini. Nah, itu mengedit. Jadi untuk memperpanjang, memperpendek bisa menggunakan push pull. Ya. Oke, tadi itu adalah polygon. Kemudian sekarang adalah arch. Ini ada arch, 2 point arch ya. Kemudian di sini 3 point arch, prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama, menggunakan membuat garis lengkung ya. Perhatikan, klik arch, klik ujung ya, klik ujung, tinggal tarik aja ini. Nah, saya ulangi, arch ya. Perhatikan, klik, radiusnya berapa ya? Ini radiusnya. Radiusnya misalnya 50 ya. Jadi ini sudah bentuk 50 ini. Tinggal sekarang perputaran arcnya. Ini mau penuh atau separuh atau seperempat. Ya. Penuh, seperempat atau separuh, tinggal diklik aja. Nah, ini maka menjadi garis lengkung. Apakah ini bisa dijadikan sebuah bentuk bangunan 3 dimensi? Tidak bisa ya. Karena belum membentuk sebuah bidang. Kalian push pull sampai mouse-nya hancur pun ini tidak akan ketemu. Maka harus kita tutup dulu dengan objek yang lain. Bisa menggunakan line atau freehand juga bisa. Contoh menggunakan line, klik ujung-ujung maka dia akan membentuk sebuah bidang atau face seperti ini. Baru ini bisa dibuat sebuah bentuk bidang bangunan 3 dimensi dengan push pull. Gampang kan ya. Prinsip yang lainnya juga sama ya. Nanti bisa dimodifikasi sendiri. Oke, itu adalah perintah untuk menggambar ya, perintah-perintah dasar menggambar. Saya ulangi lagi, ini line, ini freehand, kemudian ini ada rectangle, kemudian di sini ada circle, kemudian ada polygon seperti itu ya, kemudian ada arc. Kemudian di sini ada move. Ya, ada move. Move ini adalah untuk memindah objek, bukan menggeser tampilan ya. Jadi kalau misalnya di sini scroll ini adalah tampilan, memperbesar tampilan, memutar tampilan. Kemudian di sini ada pan ya. Pan itu adalah menggeser tampilan. Tapi kalau move ini adalah berfungsi memindah objek. Contoh, ya, shortcutnya adalah M ya. Nah, M seperti itu, maka akan muncul garis pointernya berubah menjadi tanda panah 4 ini.
Perhatikan. Caranya adalah, ya, perhatikan, kita pilih dulu objeknya yang akan kita pindah dengan cara diseleksi seperti ini ya. Perhatikan, nah seperti ini misalnya M. Nah, kemudian klikkan salah satu titik, klik, nah maka ini menggeser. Oh, saya pindah ke sana, seperti itu. Ya. Ini masih terseleksi biru semua, masih bisa digeser, seperti itu. Nah, ini perhatikan, ini cara memindah objek. Perhatikan, harus terseleksi semua seperti ini. Kalau tidak terseleksi semua, misalnya hanya face-nya saja seperti ini, kemudian kita pindah M, ambil satu titik, maka ya sorry ya, maka akan kesulitan nanti. Contoh, nah ini hanya terseleksi garisnya saja, maka nanti gambarnya akan rusak seperti itu. Makanya harus terseleksi semua M, baru bisa dipindah. Nah seperti itu. Ini cara memindahnya. Ya, ini memindah, ini merotate sama, merotate untuk memutar ya. Contoh ini, contoh adalah ini sama ya. Nah ini akan saya rotate ya. Pilih objeknya dulu ya, pilih objeknya dulu, kemudian rotate ya. Perhatikan tanda hijau berarti dia akan diputar ya, diputar dengan garis putarnya adalah Z. Nah, seperti ini, klik ya, klik lurus dulu baru diputar. Nah seperti itu. Tingkat putarannya berapa? 45 derajat, tinggal ketik 45, 90, tinggal ketik 90. Misalnya 45. Jadi dia sudah saya putar 45. Itu adalah memutarnya. Seperti itu. Kemudian offset. Offset ada mana offset ini? Offset. Offset membuat garis ganda ya. Membuat garis ganda seperti di AutoCAD, fungsinya juga sama ya. Biasanya kita akan membuat untuk dinding. Contoh, ini saya membuat rectangle ukuran 400 titik koma 400 ya, seperti itu. Kemudian di sini ada offset, klik saja offset ya, dekatkan di dalam, klik, tarik ke dalam, jangan diklikkan dulu, ketik 15 misalnya. Nah seperti itu, berarti kita membuat objek yang sama di dalam. Nah seperti itu, baru di press pull bagian kotak pinggirnya, nah, tarik ke atas misalnya 300. Nah seperti ini, berarti kita sudah membuat dinding. Jadi offset ini dengan press pull dimodifikasi, maka nanti akan menjadi sebuah bentuk dinding seperti itu ya. Ini offset. Kemudian di sini ada yang namanya volume. Perhatikan contoh. Nah, contoh di sini Pak Wak membuat circle ya. Saya circle sebentar ya. Circle ukuran misalnya 20 seperti itu. Kemudian di sini Pak Wu akan buat sebuah garis ya, garis alurnya tengah seperti ini, ke sana, naik ya. Contoh kita buat pipa, berarti pakai volume ini, klik volume, nah, klik, ya. Kemudian pointer dekatkan terus, ya, geser terus, ya, tempelkan dengan garis alurnya, klik, nah, maka selesai. Maka kita akan bentuk sebuah pipa kayak gini, atau garis alurnya ini dipilih semua, kemudian klik volume, klikkan area yang ingin di volume, klik, nah maka sama, dia jadi bentuk pipa seperti ini. Ini adalah volume. Nah oke, ini volume. Scale ya, scale sama, skala ya, untuk memperbesar, memperkecil sebuah objek. Contoh rectangle tadi ini ya, atau ini aja. Nah ini saya perkecil ya, scale seperti itu ya. Kalau men-scale-nya adalah diagonal seperti ini, ujung-ujungnya, nah tinggal klik aja berapa di sini. Nah, kalau 2 berarti angka 2 berarti 2 kalinya, kalau separuhnya berarti kita ketik 0,5. Perhatikan ada yang poin, ada yang koma. Perhatikan di sini. Di sini mintanya koma, berarti 0,5. Enter. Nah, berarti dia separuhnya. Ya. Ini adalah scale. Ya, fungsi scale. Nah, saya kira kalian sudah paham. Di sini ada move, kemudian push pull untuk membuat bidang 3 dimensi, rotate, volume, offset, kemudian di sini scale. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di sini ada tape ya, tape measure tool ya. Contohnya fungsinya seperti ini. Klik tape ya.
Ini ada garis ya. Nah, kita tarik aja. Nah, ini kalau di AutoCAD itu kayak garis konstruksi. Ya. Misalnya kita nanti akan membuat sebuah pintu ya. Di sini ada kusen misalnya. Kalau kusennya kita letakkan 15 ke dalam, berarti ketik 15. 15 seperti itu. Nah, seperti itu ya, 15. Baru kita bisa membuat kusen. Misalnya ini ya. Tanpa ukuran saja ya. Tanpa ukuran, klik rectangle seperti ini. Kemudian nanti kita offset ya, offset ini masih tanpa ukuran. Kalau kalian mau menggunakan ukuran juga boleh, misalnya ini 6 seperti itu. Nah, seperti itu baru kita dorong ya, press pull, kita dorong ke belakang sampai muncul on face, berarti ini sudah terlubang. Nah, kemudian bawah kusennya juga ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita delete, garis delete. Nah, sudah, kita sudah membuat kusen. Nah, ini fungsinya tadi. Fungsinya untuk membuat sebuah batas ukuran atau garis konstruksi. Contoh lagi misalnya membuat jendela di sini. Ya pakai ini lagi tadi. Measure. Klik aja, klik, tarik lurus, klik. Sorry, saya undo dulu ya. Ini klik. Nah, dekatkan aja sini, klik. Nah, kemudian kita buat rectangle ya. Ini contohnya. Contohnya kita bebas saja, bebas dulu. Misalnya jendela ini belum pakai ukuran seperti itu. Kemudian kita offset ya ke dalam misalnya 6. Seperti itu kita dorong, press pull sampai muncul tulisan on face. Nah, berarti ini sudah berlubang. Kita sudah membuat kusennya. Nah, ini fungsinya ya. Ini juga sama ya. Protractor juga sama sebenarnya. Protractor juga sama sebenarnya ya. Fungsinya ini diklik, klik 2 kali juga sama nanti ya. Fungsinya juga sama, hampir seperti tape measure ini. Menghapusnya garis bantunya tinggal delete ya. Tinggal delete lagi. Kemudian kita delete lagi. Nah, ini dimensi, ini sebagai keterangan, ini sebagai teks. Ini pan ya, jangan lupa menggeser. Kemudian ini zoom ya, nanti bisa digunakan ya. Ya, zoom sama fungsinya seperti scroll ya. Ini juga sama, zoom extend. Nah, tinggal diseleksi aja. Contoh. Ini pilih aja. Nah, maka dia akan terseleksi sendiri yang besar mana seperti itu. Scroll. Ini adalah kelompok-kelompok zoom. Nah, yang lainnya ini kita terangkan nanti ketika kita membuat animasi pada SketchUp. Nah, demikian dulu, terima kasih. Itu adalah cara menggunakan toolbar secara sederhana dasar untuk perintah pada SketchUp. Terima kasih. Kita akan bertemu untuk membuat objek-objek bangunan yang real lagi. Kalau ini hanya latihan, pertemuan berikutnya kita akan membuat objek-objek yang real pada bangunan rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.